Asa tidak mau tinggal diam. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia langsung bertindak. Dia hancurkan semua dewa-dewa Baal, dewa yang disembah oleh bangsa Israel. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Pembaharuan oleh Asa. Raja Asa ini Bapak Ibu adalah raja keturunan daripada Raja Salomo. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu." Tuhan beserta dengan engkau kalau ada apa? Kalau engkau beserta dengan dia. Tuhan akan menolongmu. Tetapi perhatikan ayatnya yang kedua itu bagian B. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Dan bukan hanya di dalam kitab 2 Tawarik ini Bapak Ibu. Di dalam kitab Yeremia juga disampaikan. Kalau engkau mencari Allah, maka Allah akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi kalau engkau berbalik daripada Allah, maka Allah juga akan berbalik daripada engkau. Karena hati dan pikiran tidak bisa ditipu di hadapan Tuhan kalau dia menyimpang. Dan ini sangat jelas janji Tuhan. Kalau engkau mencari Allah, maka Allah akan berkenan ditemui. Tetapi kalau engkau menyimpang dari jalannya, maka jangan salahkan, Tuhan pun akan menjauh darimu. Dan ayat yang 4 dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Karena janjinya dia tidak pernah lupakan terhadap Abraham dan keturunannya. Allah melihat kesesakan yang dialami oleh umatnya. Bahkan Allah melihat kehancuran dan kerusakan akhlak yang dialami oleh umat pilihannya. Asa tidak mau tinggal diam. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia langsung bertindak Bapak Ibu. Dia hancurkan semua dewa-dewa Baal. Dia pergi ke gunung itu, ke gunung Efraim. Dia hancurkan semua dewa yang disembah oleh bangsa Israel. Yang tidak benar itu. Mereka mempersembahkan korban. Karena pada zaman itu orang kalau datang kepada Tuhan harus membawa korban. Harus membawa kambing, domba, lembu, jantan yang terbaik. Harus, karena apa? Darah harus dicurahkan. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Kenapa? Karena mereka mencari Tuhan. Sudah melakukan pembaharuan. Ya, ditumpas semua hal-hal yang tidak benar, yang menjijikkan di hadapan Tuhan, semua dihancurkan. Mereka hidup dalam pembaharuan itu. Mereka hidup lagi sebagaimana Tuhan dulu memanggil kakek nenek mereka, ya, leluhur mereka untuk menjadi umatnya. Siapa yang taat, dia akan mendapat upah. Dan Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan ditemui Bapak Ibu, ini sangat menyenangkan. Ya. Kalau Tuhan berkenan dengan doa kita, itu hal yang sangat-sangat menyenangkan, bukan? Coba kita bisa evaluasi diri kita. Ketika kita berdoa, pergumulan kita mungkin sudah berbulan-bulan supaya kita mendapatkan satu keputusan, jalan keluar dari persoalan itu. Ketika Tuhan menjawab, apa yang kita alami? Ada ungkapan syukur, ya. Ada sukacita yang besar karena jawaban doa itu. Itu luar biasa. Itulah kalau Allah berkenan ditemui. Tapi kalau kita sudah cari Tuhan, bahkan sudah doa puasa, terus berdoa, minta, Tuhan kenapa engkau tidak jawab doaku? Kenapa aku masih seperti ini? Kenapa hidup kami masih seperti ini Tuhan? Kita koreksi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kehendak Tuhan sebenarnya atas hidup kita? Karena
Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mendengar. Bukan Tuhan yang tidak melihat apa yang kita lakukan. Bukan. Dan Dia tidak pernah membiarkan semua akan baik-baik saja. Tetapi Dia akan mengizinkan ada hal yang terjadi supaya kita mencari. Dan itulah yang banyak terjadi juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Mulutnya berkata, Tuhan, aku menyembah Engkau. Tetapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Itulah yang dimaksud sinkretisme. Bagaimana Tuhan mau jawab doanya? Bagaimana Tuhan mau jawab pergumulannya? Kalau mulut yang satu, yang sama, menyembah Tuhan dan juga memuliakan berhala. Karena Dia inginkan hati kita. Hati dan pikiran yang berserah kepada Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar yaitu persembahan tubuh. Datang ke gereja bawa tubuhmu, bawa dirimu dan bawa persembahanmu. Itu memang wajib dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang Kristen. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita.